Selamat pagi Taruna, bertemu kembali dengan saya dalam materi produk kreatif dan kewirausahaan. Pada beberapa yang lalu kita sudah membahas tentang pembuatan prototipe untuk produk barang dan jasa ya. Nah, yaitu kita membahas tentang pengertian-pengertian daripada gambar ya. Lanjut kita hari ini kita membahas tentang analisis kebutuhan sistem. Masih ada kaitannya dengan pembuatan prototipe suatu produk atau barang ataupun jasa ya. Nah, pembangunan sistem informasi memerlukan penyelidikan dan analisis mengenai alasan timbulnya ide ataupun gagasan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi. Jadi analisa dilakukan untuk melihat berbagai komponen yang dipakai, sistem yang sedang berjalan meliputi hardware, software, jaringan, dan sumber daya manusia. Analisis juga mendokumentasikan aktivitas sistem informasi meliputi input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan pengendalian ataupun kontrol ya. Selanjutnya, melakukan studi kelayakan ataupun feasibility study untuk merumuskan informasi yang dibutuhkan, pemakai akhir, kebutuhan sumber daya, biaya, manfaat, dan kelayakan proyek yang diusulkan. Ya, ini mengenai analisis kebutuhan sistem. Ya. Analisis kebutuhan sistem harus mendefinisikan kebutuhan sistem yang spesifik, antara lain masukan yang diperlukan sistem ataupun input, lalu keluaran yang dihasilkan ataupun output, operasi-operasi yang dilakukan ataupun proses, sumber data yang ditangani, lalu pengendalian ataupun kontrol. Jadi analisis kebutuhan sistemnya harus mendefinisikan sekali lagi kebutuhan sistem yang spesifik, antara lain itu mulai inputnya, output, proses, kemudian sumber data, dan pengendalian ataupun kontrol. Kita lanjut kepada spesifikasi kebutuhan sistem. Tahap analisis kebutuhan sistem memerlukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan sistem dengan mendefinisikan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh sistem tersebut. Kemudian menentukan kriteria yang harus dipenuhi sistem. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi adalah pencapaian tujuan, kecepatan, biaya, kualitas informasi yang dihasilkan, efisiensi dan produktivitas, ketelitian dan validitas, dan keandalan adalah atau reliabilitas. Ya. Lanjut kepada desain sistem. Analisis sistem ataupun sistem analisis mendeskripsikan apa yang harus dilakukan sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Desain sistem ataupun sistem desain menentukan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan tersebut. Desain sistem sendiri desain sistem terdiri dari aktivitas desain yang menghasilkan spesifikasi fungsional. Desain sistem dapat dipandang sebagai desain interface, data dan proses dengan tujuan menghasilkan spesifikasi yang sesuai dengan produk dan metode interface pemakai, struktur database serta pemrosesan dan prosedur pengendalian. Ya, kita lihat. Kemudian desain sistem akan menghasilkan paket software prototipe produk yang baik. Ya. Sebaiknya mencakup 7 bagian, ini penting sekali ini ya. Fitur menu yang cepat dan mudah, kemudian tampilan input dan output, laporan yang mudah dicetak, kemudian data dictionary ataupun data yang sudah terkumpul yang menyimpan informasi pada setiap file, termasuk panjang file, pengeditan dalam setiap laporan, dan format file yang digunakan. Database dengan format dan kunci record yang optimal, kemudian menampilkan query ataupun menampilkan query online secara tepat ke data yang tersimpan pada database. Nah, struktur yang sederhana dengan bahasa pemrograman yang mengizinkan pemakai melakukan pemrosesan khusus, waktu kejadian, prosedur otomatis, dan lain-lain. Ini saja dulu kita bahas pada pagi yang berbahagia ini, yaitu mengenai analisis kebutuhan sistem, di mana itu nanti
akan masuk kepada masukan yang diperlukan di sistem ataupun input, kemudian keluaran yang dihasilkan, operasi-operasi yang dilakukan ataupun proses, sumber data yang ditanganin, pengendalian ataupun kontrol. Nah, kita sudah bahas tadi satu dengan persatu tentang analisis kebutuhan. Ini ada kaitannya dengan masalah pemateri kita untuk pembuatan suatu prototipe produk dari suatu barang ataupun jasa. Kamu jangan ngantuk ya. Ini kita menyampaikan ini semua untuk kamu semua ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua, para taruna. Jangan lupa tugas kamu seperti biasa adalah menyimak video pembelajaran hari ini, kemudian kamu respon dengan mengirimkan tugas siswa ke Classroom. Setelah terlebih dahulu kamu catat dalam buku catatan, lalu kamu fotokan dan kirimkan tugas siswa tersebut ke Classroom setelah kamu mengambil suatu kesimpulan daripada materi pembelajaran hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai topik analisis kebutuhan sistem. Selamat pagi, sampai ketemu lagi pada pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.